Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 dengan nama anggota kelompok, yaitu saya Nur Anissa Fitriani dengan NPM 0221057361. Kemudian ada Nikma Baiti Faradisa dengan NPM 0221057371. Kemudian yang terakhir ada Ifat Multazam dengan NPM 0221057161. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Dasar-dasar Hukum Acara Perdata. Sebelumnya kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Samian, SHMH, selaku dosen mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia Universitas Pekalongan yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi. Baiklah, berikut materi presentasi kelompok kami. Yang pertama, kita akan membahas pengertian hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana ditegakkannya hukum perdata material. Dalam hal ini, hukum acara perdata mengatur bagaimana cara berperkara di pengadilan, bagaimana cara mengajukan gugatan, dan lain sebagainya di dalam hukum perdata. Adapun menurut para pakar, menurut Wirjono Projodikoro, pengertian hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di hadapan pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Menurut M.H. Tiramijaja, pengertian hukum acara perdata adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari hukum perdata material. Sudikno Mertokusumo mengemukakan pengertian hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, cara memeriksa dan cara memutusnya, serta bagaimana pelaksanaan daripada putusannya. R. Subekti atau mantan Ketua Mahkamah Agung berpendapat hukum acara itu mengabdi kepada hukum material. Setiap perkembangan dalam hukum material itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya. Oleh karena itu, hukum perdata diikuti dengan penyesuaian hukum acara perdata dan hukum pidana diikuti dengan penyesuaian hukum acara pidana. Supomo, seorang ahli hukum adat, mengatakan bahwa dalam peradilan tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dari pengertian hukum acara perdata yang diungkapkan pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana ditegakkannya hukum perdata material, bagaimana orang berhadapan di muka pengadilan, dan bagaimana pelaksanaan dari putusannya. Itulah pembahasan mengenai pengertian hukum acara perdata. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai asas-asas hukum acara perdata. Asas-asas hukum acara perdata ini dikaitkan dengan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, di mana ketentuan ini diatur di dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 mengenai ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Selain itu juga, asas-asas hukum acara perdata ini didasarkan pada HIR atau RBG. Ada 10 asas-asas hukum acara perdata. Asas yang pertama yaitu peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial menurut UU Nomor 14 Tahun 1970 tidak mutlak sifatnya, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang jadi landasannya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Asas yang kedua yaitu asas objektivitas. Asas-asas hukum acara perdata salah satunya ialah asas objektivitas. Di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, maka hakim harus bersifat objektif dan tidak boleh memihak kepada pihak manapun dalam persidangan. Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan atas putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Asas yang ketiga yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu dari asas-asas hukum acara perdata. Yang dimaksud dengan sederhana adalah acara peradilan dilaksanakan dengan jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan yang dilaksanakan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya pengadilan. Yang seharusnya pengadilan berjalan dengan cepat tanpa adanya penundaan karena pihak-pihak yang tidak menghadiri persidangan membuat persidangan menjadi lama. Biaya ringan yaitu terpikul oleh rakyat. Jika biaya berperkara sangat tinggi akan menyebabkan rakyat tidak mau untuk berperkara di pengadilan. Asas yang keempat yaitu gugatan atau permohonan diajukan dengan surat atau lisan. Asas-asas hukum acara perdata salah satunya adalah gugatan diajukan dengan surat atau lisan. Dalam menyampaikan gugatan perdata harus diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh orang yang dikuasakan. Namun jika penggugat tidak dapat menulis, maka diberikan keringanan untuk menyampaikan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Asas yang kelima yaitu inisiatif berperkara diambil oleh pihak yang berkepentingan. Asas-asas hukum acara perdata salah satunya ialah inisiatif dari pihak yang berkepentingan. Dalam hukum acara perdata, inisiatif yaitu tidak adanya suatu perkara harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar. Jika tanpa adanya inisiatif dari pihak yang dirugikan untuk menggugat, maka pengadilan tidak akan berlangsung. Asas yang keenam yaitu keaktifan hakim dalam pemeriksaan. Asas-asas hukum acara perdata salah satunya yaitu keaktifan hakim dalam pemeriksaan. Dalam hukum acara perdata, hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar alat daripada para pihak. Hakim juga harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Asas yang ketujuh yaitu beracara dikenakan biaya. Asas-asas hukum acara perdata salah satunya adalah beracara dikenakan biaya. Pihak penggugat membayar terlebih dahulu kepada panitera dengan sejumlah uang yang besarnya ditentukan dengan pertimbangan keadaan perkara. Jika penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, maka penggugat dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma atau pro deo untuk dibebaskan dari pembayaran biaya dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu. Surat keterangan tersebut dapat dibuat oleh camat yang membawakan daerah tempat yang berkepentingan tinggal. Asas ke-8 yaitu para pihak dapat meminta bantuan atau mewakilkan seorang kuasa. Asas-asas hukum acara perdata salah satunya ialah para pihak dapat diwakilkan oleh kuasanya. Orang yang belum pernah berhubungan dengan pengadilan dan harus berperkara biasanya gugup menghadapi hakim, maka seorang kuasa sangat berguna. Asas yang ke-9 yaitu sifat terbukanya persidangan. Sifat terbukanya persidangan merupakan salah satu dari asas-asas hukum acara perdata. Sidang pemeriksaan pengadilan pada asasnya adalah terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum maksudnya bahwa setiap orang diperbolehkan untuk hadir dan menyaksikan pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari asas ini tidak lain untuk memberikan perlindungan HAM dalam bidang peradilan. Asas yang terakhir yaitu mendengar kedua belah pihak. Asas-asas hukum acara perdata salah satunya adalah mendengar kedua belah pihak. Di dalam hukum, kedua belah pihak harus diperlakukan sama menurut hukum. Pengadilan mengadili dengan tidak membedakan orang. Ini berarti bahwa pihak yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak memperoleh perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya. Itulah tadi pembahasan mengenai asas-asas hukum acara perdata. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu mengenai struktur kekuasaan pengadilan di Indonesia yang akan dilanjutkan oleh Nikma Baiti Paradisa. Struktur kekuasaan pengadilan di Indonesia. Yang pertama, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Yang kedua, ada peradilan umum yang terdiri atas pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Pengadilan tinggi merupakan lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Sedangkan pengadilan negeri merupakan lembaga peradilan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten. Yang ketiga ada peradilan agama, yang terdiri atas pengadilan tinggi agama dan pengadilan agama. Pengadilan tinggi agama merupakan lembaga peradilan keagamaan yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Sedangkan pengadilan agama merupakan lembaga peradilan keagamaan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten. Yang keempat, peradilan militer, yang terdiri atas pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer. Pengadilan militer tinggi merupakan badan pelaksanaan kekuasaan peradilan di lingkungan militer yang memutuskan perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit berpangkat mayor ke atas. Sedangkan pengadilan militer merupakan
badan pelaksanaan kekuasaan peradilan di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang terdakwanya adalah prajurit berpangkat kapten ke bawah. Yang kelima, Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Antara lain ada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan lembaga peradilan di lingkungan peradilan yang berkedudukan di provinsi, dan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata usaha yang berkedudukan di kabupaten. Kompetensi peradilan perdata. Kompetensi absolut. Kompetensi absolut memiliki kewenangan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasar pada kewenangan atau beban tugas yang ditetapkan oleh undang-undang. Terdiri antara lain kewenangan peradilan umum, atau lebih dikenal sebagai pengadilan negeri, memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pidana dan perdata. Kewenangan peradilan agama. Kewenangan peradilan agama mengenai perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, dan sedekah. Selanjutnya, kewenangan peradilan tata usaha. Kewenangan PTUN ini mengadili sengketa tata usaha negara antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan masyarakat. Selanjutnya, kewenangan peradilan militer. Peradilan militer berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwanya adalah anggota TNI. Yang kedua ada kompetensi relatif, yaitu kewenangan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasarkan pada daerah hukum. Daerah hukum yang dimaksud meliputi kabupaten atau kota. Artinya, setiap badan peradilan berwenang untuk mengadili perkara yang menjadi kekuasaannya berdasarkan wilayah hukum. Sumber-sumber hukum acara perdata. 1. HIR, Reglamen tentang melakukan pekerjaan kepolisian, mengadili perkara perdata dan penuntutan hukuman buat bangsa Bumiputra dan bangsa Timur di Tanah Jawa dan Madura, yang merupakan pembaruan dari Reglamen Bumiputra atau Reglamen Indonesia dengan Statblad 1941 nomor 44. 2. RBG, Reglamen tentang hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura dengan Statblad 1927 nomor 227. 3. RV, Reglamen tentang hukum acara perdata dengan Statblad 1847 nomor 52 Junco 1849 nomor 63. 4. RO, Reglamen tentang organisasi kehakiman dengan Statblad 1847 nomor 23. 5. Ordonansi dengan Statblad 1867 nomor 29 tanggal 14 Maret 1867 tentang kekuatan bukti surat-surat di bawah tangan yang diperbuat oleh orang-orang bangsa Bumiputra atau oleh yang disamakan dengan dia. Selain kelima sumber-sumber hukum acara perdata yang telah disebutkan oleh Ifat Multasem tadi, masih ada 18 sumber-sumber hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Sumber hukum acara perdata yang keenam yaitu BW atau Burgerlijk Wetboek atau Kitab UU Hukum Perdata atau Kitab UU Hukum Sipil. Yang ketujuh ada Kitab UU Hukum Dagang atau Wetboek van Koppen, buku ke-1 lembaran Negara RI nomor 276 yang diberlakukan mulai tanggal 17 Juli 1938 dan buku kedua lembaran Negara RI nomor 49 tahun 1933. Sumber hukum acara perdata yang ke-8 yaitu UU nomor 20 tahun 1947 tentang ketentuan banding atau peradilan ulangan. Sumber hukum acara perdata yang ke-9 yaitu UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan lembaran Negara RI nomor 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974. Sumber hukum acara perdata yang ke-10 yaitu UU nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggung
atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau UU HT. Sumber hukum acara perdata yang ke-11 yaitu UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Sumber hukum acara perdata yang ke-12 yaitu UU nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum. Sumber hukum acara perdata yang ke-13 yaitu UU nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sumber hukum acara perdata yang ke-14 yaitu UU nomor 37 tahun 2004 tentang kapilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Ke-15 UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Nomor 16 UU nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang ke-17 UU nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Yang ke-18 UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang ke-19 UU nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan data UU nomor 14 tahun 1995 tentang Mahkamah Agung. Yang ke-20 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung. Yang ke-21 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1982 tentang Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1980 yang disempurnakan. Yang ke-22 SEMA nomor 6 tahun 1992 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. SEMA nomor 3 tahun 2002, SEMA nomor 4 tahun 2001 dan SEMA nomor 10 tahun 2005. Sumber hukum yang terakhir yang ke-23 yaitu jurisprudensi dan sebagainya. Dengan banyaknya sumber hukum acara perdata yang berserakan di beberapa peraturan perundang-undangan, sudah barang tentu akan menyebabkan calon-calon yuris di Indonesia mengalami hambatan dan atau kesulitan dalam mempelajarinya. Karena untuk mempelajari hukum acara perdata harus mengeluarkan dana yang cukup banyak untuk membeli beberapa peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum acara perdata yang realitanya belum tentu dapat dipenuhi calon-calon yuris yang disebabkan oleh karena keterbatasan keuangan atau finansial seseorang. Itulah pembahasan yang terakhir mengenai sumber-sumber hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Rangkaian acara pembahasan telah selesai. Jadi pembahasan tadi mengenai pengertian hukum acara perdata dan ruang lingkupnya, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keliruan. Oleh karena itu, untuk mengetahui secara komprehensif, maka sangat dibutuhkan beberapa rujukan-rujukan yang sangat dapat memberikan pengetahuan secara mendalam. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan kami nantikan demi kesempurnaan pembahasan ini. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi hari ini kami tutup. Terima kasih atas perhatian dan pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.